sudah hadir di kantor Muhammad Saladin Associate. Pada malam ini saya ditemani sama rekan advokat juga nih, Rauda Maria yang memang beberapa kali itu mendampingi langsung Rebecca Klopper yang menghadapi proses hukum ke depan berkaitan dengan dugaan penyebaran video asusila yang kedua. Ya, jadi yang kedua nih. Yang pertama itu dulu pernah dilaporkan di Barreskrim Polri. Dulu didampingi oleh rekan sejawat kita, Bang Sandi ya. Bang Sandi itu pertama. Itu yang beredar adalah yang durasinya 1 menit atau 2 menit sekian. Dan itu sudah ditangkap pelakunya. Nah, belakangan kemudian beredar lagi ada durasi yang 11 menit. Kalau di media sosial diperhatikan itu ada beberapa akun yang menyebarkan itu. Dan itu yang kemudian dilaporkan oleh sekelompok aliansi advokat muslim kalau tidak salah di Polda Metro Jaya. Ya kan, konten itu dilaporkan oleh aliansi itu, dan konten yang 11 menit itu dilaporkan dengan dugaan undang-undang pornografi pasal 4 dan pasal 6 dan undang-undang ITE 27 ayat 1 tentang delik kesusilaan. Nah, terhadap konten yang kedua penyebaran ini kemudian Rebecca Klopper memberikan kuasa kepada kita untuk mendampingi dan mengambil langkah hukum yang dianggap perlu dan penting dalam menghadapi kasusnya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya terhadap laporan yang kemudian dilaporkan oleh aliansi advokat muslim itu beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kita mendukung. Ya, pada prinsipnya kita mendukung, artinya bahwa pihak kepolisian kita berharap juga bertindak cepat seperti penangkapan yang konten yang pertama itu, termasuk yang di kedua ini. Jadi kita juga sangat mengapresiasi polisi yang sudah menangkap terlebih dahulu dalam konten yang pertama oleh Barreskrim Polri, begitu juga yang di Polda Metro Jaya. Jadi kita juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan itu. Tetapi apa? Dengan catatan tentu bahwa harus berdasarkan undang-undang pornografi dan undang-undang kesusilaan, di mana Rebecca Klopper kalau kita membaca dalam undang-undang pornografi terhadap pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi secara hukum. Dia adalah korban. Kadang-kadang kalau pornografi itu kan yang diambil gambar cuma perempuannya aja, ya kan? Nah, itu kan berbasis gender kan, seolah-olah perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual. Nah, sementara dalam undang-undang pornografi dalam pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disebarkan, dia harus ada perlindungan. Nah, ini yang kemudian kita berharap agar pihak kepolisian bisa menempatkan Rebecca sebagai korban. Nah, ada deliknya di mana? Ketika itu bisa diakses oleh orang. Jadi bisa dilakukan oleh mantannya atau kemudian bisa dilakukan oleh orang yang menyebarkan yang didapat dari pertama. Jadi deliknya itu di situ. Jadi kita berharap bahwa polisi bisa bertindak profesional berdasarkan undang-undang dengan menempatkan Rebecca sebagai korban dalam perkara ini. Seperti kasusnya yang kita tahu ada Luna Maya, ada Sutari, ada Gisel. Nah, itu jangan sampai kemudian justru malah terbalik gitu loh, malah merugikan Rebecca yang harusnya dipakai sebagai korban. Untuk itu kita mengambil langkah hukum dengan apa? Dengan beberapa waktu lalu udah itu mendampingi Rebecca ke Komnas Perempuan. Kita minta dukungan agar Komnas Perempuan juga bisa melakukan pendapat hukum, bisa melakukan pembelaan, memberikan perlindungan terhadap perempuan yang selalu rentan dijadikan sebagai objek kesusilaan. Nah, termasuk mendatangi LPSK juga ya, dan Kementerian Pemberdayaan. Artinya untuk memperkuat posisi hukum dari Rebecca Klopper bahwa dia adalah korban dalam kasus ini. Mungkin hanya itu ya
yang bisa saya sampaikan. Nanti bicara soal masalah psikologi dan oh ya mungkin ada lagi yang bertambahkan bahwa terhadap itu kita juga sudah ada laporan polisi ya. Sudah ada laporan. Kita membuat laporan polisi juga terhadap mereka yang menyebarkan. Oh, jadi laporan balik itu? Ada, bukan laporan balik. Kita membuat laporan juga terhadap konten-konten akun-akun yang kita dapati mereka melakukan penyebaran, baik di Polda Metro itu dan di Barreskrim Polri. Dan hari ini kita masih terus menginvestigasi, kemudian kita mengecek beberapa akun yang masih terus menyebarkan. Jadi terus akan kita buru. Jadi jangan sampai kita peringatin yang kemudian belum menyebarkan, sebaiknya jangan. Gitu, karena kita ikan inventarisasi sudah berapa akun yang sudah kita laporkan supaya ada tindakan hukum terhadap mereka. Berapa akun, Bang? Ada kita laporkan di Polda 2 lebih dari 10-an. Artinya sudah tercatat semua orang-orangnya? Iya. Akun-akunnya sudah tercatat? Itu ya. Kita minta itu supaya di take down dan dihukumkan melalui proses hukum. Nah, jadi mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau nanti ada persoalan psikologi dampak terhadap RBK soal video-video itu mungkin nanti bisa ditanyakan Rauda ya. Komunikasi. Abang bicara soal korban kan tadi RBK kan belum bikin klarifikasi kan ya, tapi Abang udah bilang dia korban, berarti dalam hal ini Abang sebagai perwakilan RBK mengakui bahwa video shoot dan video itu adalah RBK. Justru itu yang kita belum lihat. Karena kabarnya itu kan 11 tuh yang beredar. Nah itu kita tanya nggak ada dia tuh. Justru si pelapor itu dia melaporkan, advokat musik itu kan melaporkan dia menggunakan barang bukti itu 11 menit. Durasinya katanya 11 menit. Dan 11 menit itu kita tanya ke Rebecca itu dia juga nggak tahu yang mana. Nah yang 11 menit itulah yang akan mungkin bisa akan kita jawab itu nanti setelah nanti kita dipanggil dalam laporannya advokat muslim itu. Mungkin boleh bisa saya tambahkan. Jadi setelah kita mempelajari kasus ini berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online ya, dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi. Bisa terjadi karena revenge porn, adanya manipulasi, kemudian ada pihak yang sakit hati, diikuti dengan pengancaman, ada yang namanya sextorsi, adanya pemerasan. Karena dalam kasus yang pertama pemeras sudah ditangkap, ada pengancam dan ada penyebar yang sudah ditangkap. Lalu ada yang namanya cyberbullying, cyber harassment, digoda dilakukan pendekatan untuk memperdaya korban. Nah ini yang harus didalami. Berarti ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan untuk memanfaatkan kerentanan seorang perempuan. Karena di dalam kasus pornografi bisa kita lihat mata publik seolah hanya melihat perempuan sebagai pelaku utama, perempuan sebagai orang yang harus dihakimi. Padahal jika kita lihat secara kronologi, perempuanlah yang jadi korban, seperti apa yang dialami oleh Rebecca saat ini. Sehingga kita harus dalami juga apakah yang harus dilakukan oleh Rebecca sebagai korban, siapa yang harus bertanggung jawab? Orang yang sudah dimanipulasi, orang yang sudah ditekan, kemudian dihakimi, atau justru orang-orang yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan untuk melecehkan korban, atau orang yang emang sengaja untuk menjatuhkan masa depan seseorang. Mbak, berarti dengan adanya kasus ini, Rebecca sendiri merasa kecolongan dong, Mbak? Akhirnya videonya tersebar luas. Kecolongan. Kalau memang videonya dibikin untuk konsumsi pribadi. Sepertinya kita tidak bisa menceritakan secara utuh ya kronologinya, tetapi teman-teman mungkin bisa mempelajari kasus-kasus kekerasan gender ini sebagai satu kasus di mana ada manipulasi dan memang ada orang yang sengaja untuk menjatuhkan korban. Mbak, kalau kemarin sempat sudah ada lagi, kenapa tidak di stop aja gitu? Bagaimana caranya mungkin pihak yang dari pihak pengacara untuk mencari langsung, jangan sampai nanti akan tersebar lagi gitu kan, kasihan dari Rebecca sendiri gitu. Ya justru itu kita melakukan langkah bukan hanya kepada ke pihak polisian saja, tapi kita juga datang ke Komnas Perempuan ya, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kepada lembaga LPSK yang concern terhadap kasus pelecehan seksual dan kekerasan perempuan. Karena dengan dukungan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang terkait itu untuk mendukung proses ini bisa dipercepat, dan juga
jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan. Berarti kan ada motif. Video ini seperti dicicil. Oke, dari Mbak sendiri datang sama Rebecca ke Iya, kemarin. bagaimana tanggapan dari pihak yang didatangin? Alhamdulillah kami juga disambut baik, sangat baik. Kita mendapatkan dukungan moral dari Komnas Perempuan khususnya, cuman karena memang ada prosedur yang harus dijalankan untuk menerima pengaduan dari kami, jadi kami menunggu proses selanjutnya. Apa yang dikatakan sama Rebecca? Mungkin curhatan apa sih, sedikit cerita tentang curhatan dari Rebecca itu sendiri terhadap kepada pihak-pihak itu? Ya tentunya kronologi secara utuh, termasuk juga bukti-bukti ya, bukti-bukti adanya pengancaman, adanya pemerasan dari kasus yang pertama, terus juga bukti psikolog dari Rebecca itu sendiri. Sampai sejauh ini seperti apa kondisinya Becca? Kenapa? Becca sendiri, kondisinya Becca seperti apa? Alhamdulillah Rebecca saat ini sudah mulai bersosialisasi kembali. Rebecca sudah menjalani proses pemulihan pasca trauma yang dialaminya, sehingga Rebecca mendapatkan cukup dukungan dari keluarga, dari teman dekat. Kami juga selaku kuasa hukum mendukung supaya tidak ada lagi korban-korban seperti ini, dan khususnya untuk Rebecca supaya bisa menjalani kehidupan yang normal kembali. Ada sejauh ini ada nggak Becca sendiri bercerita tentang penghasilan dia yang mulai berkurang atau mungkin dari pihak-pihak yang ada nggak? Ya itu adalah salah satu dampak ya yang tidak bisa dihindari sebagai korban. Berapa banyak mungkin pekerjaan yang tawaran-tawaran yang akhirnya nggak bisa dia kerjain? Sebenarnya ini salah satu fokus juga terhadap Rebecca, karena lebih baik Rebecca fokus untuk healing dulu ya, pemulihan psikolognya ya, karena masih trauma dan lain sebagainya pun Rebecca juga sudah mulai menerima kembali pekerjaan-pekerjaan, karena memang pihak-pihak ini kan pada awalnya takut ya. Tapi dengan dorongan kami selaku kuasa hukum juga yang menjelaskan, mulai kembali ada pekerjaan dan tawaran-tawaran kepada Rebecca. Saat mendatangi pihak-pihak sana, apakah Fadli ikutan menemani nggak sih? Kalau untuk Fadli tidak. Jadi memang saat ini Rebecca ditemani oleh kami kuasa hukum. Silakan. Tuntutan dari pelapor sendiri kan meminta selain pelaku penyebar dan pelaku tokoh yang ada di video itu Rebecca sudah mendengar, dan bagaimana kondisinya ketika dia mendengar itu? Ya, sebenarnya untuk sekarang sih kami menyarankan Rebecca untuk tidak membuka berita-berita dulu ya, karena fokus dulu sama kondisi psikolognya. Tapi dia sudah mendengar itu, karena kan tuntutannya begitu besar, yang maksudnya pihak sana ingin menuntut si pelaku tokoh video itu juga harus dijerat hukumnya gitu loh. Iya, itu yang tadi kita udah jelaskan, bahwa maunya si pelapor begitu, tapi maunya hukum kan nggak begitu, karena di pasal 4 penjelasan itu kan dijelaskan, dikecualikan kan kalau itu kemudian misalnya bukan untuk disebarkan ya, atau untuk kepentingan pribadi. Itu kalau orang telanjang misalnya di videoin, kalau telanjang itu nggak bisa diakses sama publik, itu bukan pidana. Bang, tapi belajar dari kasus seorang Ariel kan juga dia kan buat mengkonsumsi diri sendiri ya, maksudnya untuk hal pribadi, tapi karena kelalaiannya dia tetap dikenakan hukum. Kalau dia kan ke orang lain, bukan ke pasangannya. Kalau dia kan ke pasangannya. Bang, tapi kan belum nikah, Bang. Mereka belum hubungan resmi suami istri, Bang. Persinahan maksudnya gimana, Bang? Bukan maksudnya dalam arti apakah di kronologi tersebut, di balik itu apakah ada hasil manipulasi, bujuk rayu yang tadi saya sampaikan, ada kekerasan berbasis gender online, di mana sebelumnya ada kekerasan terhadap hasil manipulasi, bujuk rayu, kemudian mendekati korban, diperdaya untuk korban ini jadi menurut untuk melakukan sesuatu, dan kemudian diancam. Apakah adil? Setelah itu harus dihakimi, harus juga menjadi pelaku yang seutuhnya.
itu kami kembalikan kepada masyarakat untuk dapat bijak menilai kasus ini. Walaupun di video pertama dia sudah mengakui gitu Kak bahwa dia adalah pelakunya. Itu mungkin karena salah satu resiko publik ya dalam menghakimi kasus ini kan, kasus pornografi yang tadi saya sampaikan. Kenapa sorotannya selalu ke pihak perempuan? Mbak, berarti ada kesepakatan sama pelaku ya Mbak, pelaku pemeran pria ya Mbak, antara Rebecca dan pelaku untuk tidak disebar Mbak ya? Justru itu kami masih memburu ya seseorang yang diduga kuat sebagai dalang, sebagai otak utama penyebaran video ini. Berarti dia ada maksud dan tujuan. Ada duga-duganya sih Kak? Itu ada dugaannya bisa jadi karena sakit hati, cemburu, tidak terima Rebecca menjadi sosok yang lebih baik, bertemu dengan orang yang baik. Mbak, artinya berarti itu kan video lebih dari 1, 2, 3 versi tuh. Artinya Rebecca melakukan itu di bawah ancaman si pria itu, makanya dia mau melakukan terus video itu. Ya itu kan pasangannya. Oh, pasangannya tentunya. Enggak si itu pasangannya kan. Mantan ya, mantan pacar Mantannya ya. kan, mantannya kan. Mantan pacar ya. Ya tentunya kita sudah punya bukti-bukti ya saat itu semua. Jadi kita tidak memperpanjang, kita cukup kumpulkan bukti-bukti tentang adanya pengancaman pada saat itu. Abang tadi izin, Polisi yang menetapkan saya. tadi izin tadi kan dibilangnya bahwa kita fokusnya ke Rebecca. Tapi ada pasti tindakan dari abang sama mbaknya untuk memburu si pelaku ini, maksudnya melaporkan bukan akun tapi si orangnya ini, Si mantan ini, si gitu. mantannya ini. Ya kan kita belum tahu. Mungkin dalam. Karena kalau misalnya laporan itu kan kebetulan sudah dibuat kan sama aliansi advokat muslim itu kan, berdasarkan undang-undang pornografi kan. Pornografi itu kan berarti pelakunya kan. Bukan dari pihak abang ya, Kalau dari kita melaporkan penyebarannya. penyebarannya berarti bukan pelaku. Bukan tidak ada niat untuk Karena sudah dilaporkan gitu loh. Enggak, berarti abang Kita memburu yang berpikir itu sudah dilaporkan. Jadi ada beberapa akun-akun yang masih terus menyebarkan, itu yang kita pilih lebih baik melaporkan itu gitu. Jadi sekarang kan tinggal persoalannya, kita berharap dua perkara yang kita laporkan ini kan ditangani di Cyber Polda Metro. Nah bisa berharap ini sinergis juga bahwa pelakunya diproses dalam undang-undang pornografinya, kemudian yang menyebarkan ini juga sama diproses gitu berdasarkan dua laporan yang dibuat oleh advokat aliansi muslim dan yang kita buat. berarti pelakunya mantannya ya Bang ya? Bukan. Iya, nanti kita akan cek dulu itu berdasarkan hasil pemeriksaan kan. Kan selama ini kita belum ada panggilan juga. Laporan ke Pabes dengan pasal Perkapan Bang? dan Pasal 27 ayat 1, Punya satu undang-undang. contoh pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. hukumannya Hukumannya 6 tahun. Itu Perkapan? laporannya Bisa kapan? ditangkap itu. Tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober. Udah ya? Bang, pasangannya sama kayak yang pertama apa bukan bang? Beda. Kalau yang pertama itu kan dia ada ancaman pemerasan. Yang di Barreskrim yang mau ditangkap pelakunya. Bukan, ini nanyanya pasangan atau laporan? Pasangan ini, pasangan. yang sama atau Pemerannya. Pemerannya sama atau tidak gitu? Itu kita ikutin perkembangan aja, nanti biar polisi aja yang menyelidiki semuanya ya. Kami tidak bisa menceritakan. Ya nanti kita update lah berdasarkan hasil kalau nanti Rebecca diperiksa. rencana ada pemeriksaan kapan Pak? Kalau dikabarin minggu depan. Kita belum dapat surat panggilan. Belum ada surat panggilan. Jadi kita update. Sampai 2 minggu depan. Tapi keseriusannya katanya mau ke LPSK juga ya buat pengajuan itu. Sudah kami sudah buat pengajuan perlindungan kepada LPSK sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kapan Kak? Ada kemarin laporan Sudah diterima, jadi tinggal tunggu proses. tanggal berapa Kak Pak datang? Tanggal 8 Oktober. Kalau yang laporan ke Polda tanggal berapa, terus Ke Polda tanggal 7 Oktober, ke Barreskrim tanggal 8 Oktober. berapa akun yang di Polda, berapa akun yang di Barreskrim? Di Polda ada sekarang masih ada 3 akun, dan itu akan melakukan perkembangan juga terhadap akun-akun yang masih terus menyebarkan, dan di Barreskrim ada 5 akun. Kenapa beda-beda tempat mbak? Iya Bang. Kenapa satu Ya di nggak ada Polda? masalah juga kan sama-sama polisi. Iya, maksudnya kenapa nggak digabungin? Kenapa nggak digabungin? Kan banyak gitu Bang.
Enggak, iya karena kita kan sambil jalan di hari ini pun kita masih tetap kita masih monitor kan. Kalau Kan memang maksudnya, kenapa harus di Polda, kenapa harus di Bang, Barreskrim? apa pertimbangannya? Juga sudah dia. ya nggak ada larangan juga kan gitu. Sama-sama polisi kita mau lapor di Polda, mau lapor di Barreskrim juga kan. Gitu ya, Bang. Nggak ada Estafet aja masalah lagi deh, juga. Pak. Iya. Atau mungkin akun yang di Biar bisa yang di lebih cepat Barreskrim, aja kan, oh. karena mungkin ditangani oleh dua instansi. Tunggu ya, Pak. Tiba-tiba Pak. satu, karena akhirnya apa kejar-kejaran juga kan kita khawatirin. Bang, mungkin bisa Itu dipertegas aja lagi sih. ya Bang, artinya pun yang Iya, menyebar yang menyebar lagi yang kedapatan. dari video-video yang kemarin 2 itu lagi kemarin ya Bang. Iya. 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 Oh. Jadi kalau masih ada beberapa akun yang kemudian masih menyebarkan itu kita masih cross check dan bukan nggak mungkin terus kita akan buat laporan. Bang tadi kan Laporan itu supaya diproses hukum. Abang tadi kan bilang, Rauda bilang kan bahwa ada pemerasan. Nah, Rebecca juga sempat membayar itu berapa nilainya yang sudah masuk ke pemeras itu? Itu yang di Itu artinya kan Rebecca secara nggak langsung mengakui bahwa dia takut video itu tersebar dan dia membayar kan? Iya. Itu Laporan yang pertama itu. Oh, bukan Itu beda. yang kedua. Masih Oh, Andi. Oke. Kalau yang Berarti yang kedua, ini kalau yang kedua Bang, ada pemerasan nggak, ada pengancaman Ada juga nggak nggak? yang kedua? Enggak, kalau yang kedua ini kita hanya fokus Penyebaran. masalah penyebarannya aja. Rebecca tidak Kemudian cerita sama- dapat ancaman Iya, juga. sama. Kalau Menjadi ancaman sih satu belum ada. kronologi yang utuh ya sebenarnya dari awal, terus kemudian ada video lagi yang tersebar. Ini kan menjadi satu kronologi yang utuh. Berarti ada dalang. Iya, maksudnya video pertama kan ada ancaman dan pemerasan. Apakah video kedua dan ketiga juga ada juga Akun-akun gitu ini akun yang penyebaran. tersebar? Ada pengancaman yang jelas. Ada pengancaman. Bentuknya mungkin seperti apa? Itu nanti sebagai bukti di kepolisian saja. Berarti hanya pengancaman aja kalau udah, atau ada pemerasan juga? Pemerasan saat ini Untuk video kedua dan ketiga. Ada segitu. Oke. Oke, ya. Oke. Bagus. Christine.